kali ini kita akan mengulas mengenai materi sel elektrokimia. Apakah itu sel elektrokimia? Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia terbagi menjadi sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta adalah perangkat yang digunakan dalam proses perubahan reaksi kimia menjadi energi listrik. Sebaliknya, sel elektrolisis adalah perangkat yang digunakan dalam proses perubahan energi listrik menjadi reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri atas dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Proses yang terjadi dalam sel elektrokimia didasari oleh pemanfaatan reaksi redoks. Pada sel volta, reaksi redoks spontan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Sebaliknya, pada sel elektrolisis, energi listrik dimanfaatkan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari, kita sering bersinggungan dengan sel elektrokimia. Misalnya pada smartphone yang biasa kita gunakan. Di dalam smartphone terdapat baterai jenis lithium-ion atau litium polimer. Saat smartphone digunakan, ion litium dalam baterai akan bergerak dari elektroda grafit menuju elektroda litium kobalt oksida untuk menghasilkan energi listrik. Penggunaan smartphone secara terus-menerus menyebabkan reaksi kimia tersebut semakin melambat dan akhirnya berhenti, sehingga daya smartphone habis dan memerlukan pengisian ulang. Lalu, saat kita mengisi smartphone, adanya arus listrik menyebabkan ion litium berpindah dari elektroda litium kobalt oksida ke elektroda grafit, yang kemudian menjadi sumber energi kimia dalam baterai. Baterai merupakan salah satu pemanfaatan sel volta. Lalu bagaimana dengan contoh pemanfaatan sel elektrolisis? Sel elektrolisis banyak dimanfaatkan dalam bidang industri, misalnya pada industri kerajinan. Dalam industri kerajinan, khususnya industri kerajinan dari logam, banyak memanfaatkan proses elektrolisis, misalnya dengan penyepuhan atau electroplating, vernikel, dan vercomp. Prinsipnya adalah melapisi logam dengan logam lain. Sebagai contoh, pembuatan perhiasan yang berlapis emas. Perhiasan yang akan dilapis atau disepuh diletakkan pada katoda, dan logam emas yang digunakan untuk melapisi diletakkan pada anoda. Larutan elektrolit yang digunakan adalah larutan yang mengandung ion Au3+ dengan konsentrasi sekecil-kecilnya, begitu pula dengan jumlah arus listrik yang digunakan. Hal tersebut bertujuan agar proses penempelan emas pada logam berlangsung sempurna. Berikut adalah beberapa produk hasil penyepuhan emas. Penyepuhan emas pada suatu benda bertujuan untuk meningkatkan mutu terutama dari segi keindahan, sehingga dapat meningkatkan nilai jual benda tersebut. Banyak sekali bukan pemanfaatan sel elektrokimia di sekitar kita? Lantas, apakah kalian tertarik untuk membuat rangkaian baterai sederhana atau melapisi benda logam yang ada di sekitar kita? Sebelum itu, ayo kita perdalam lagi pengetahuan kita mengenai sel volta dan sel elektrolisis. Jangan lewatkan podcast selanjutnya ya.